Shalom. Baiklah, sebelum kita lebih lanjut, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa, Engkau yang bersama-sama dengan kami pada saat ini, kiranya Engkau sendiri akan memberkati, mengurapi, menguduskan hamba-Mu dan setiap pribadi kami. Kiranya Engkau sendiri akan menyatakan kasih karunia-Mu, sehingga setiap benih firman Allah yang akan kami pelajari pada saat ini akan memberkati setiap pribadi kami. Dikuduskan kiranya nama Tuhan. Dan di dalam kekuatan kuasa nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, pada saat ini kami bersama-sama akan pakai teks yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 21. Kami akan baca ayat yang ke-10 sampai dengan 14. Firman Tuhan terambil di Kisah 21 mulai ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, kita baca bergantiannya. Firman Tuhan di dalam ayat 10 saya baca lebih dahulu. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Saudara yang membaca? Ayat yang ke-12. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Sama-sama kita baca ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan di dalam Kebenaran ayat 13, 2, 3. Tetapi Paulus menjawab mereka, "Mengapa kamu menangis? Dengan jalan demikian kamu mau menghancurkan hatiku. Sebab aku ini rela bukan saja diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Yesus." Untuk itu saudara, kami memakai teks tema hari ini, damai sejahtera yang melampaui maut. Firman Tuhan katakan di dalam kisah yang baru kami baca, dikatakan dalam kebenaran ini bagaimana Rasul Paulus dinubuatkan oleh seorang nabi yang bernama Agabus. Dinubuatkan kaki dan tangan dari pemilik ikat pinggang ini, karena dia sudah mengambil ikat pinggang Rasul Paulus. Maka orang ini di Yerusalem akan mengalami kenyataan di mana dia akan diikat. Dan firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus katakan, "Bukan saja aku rela untuk diikat di Yerusalem, tetapi aku siap untuk mati sekalipun karena nama Tuhan." Untuk itu damai sejahtera melampaui maut, itulah tema kami hari ini. Satu hal yang saudara perlu tahu, damai sejahtera adalah karunia dari Allah. Firman-Nya mengatakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 27, ayat yang tidak asing buat setiap kita. Saya akan coba bacakan buat saudara. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan katakan 14 dari Injil Yohanes ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu." Satu hal yang saudara perlu tahu, damai sejahtera itu karunia, pemberian dari Allah. Dan satu hal yang saudara juga bisa mengetahui melewati ayat ini tentang kualitas bobot daripada damai sejahtera yang datang dari Allah
Dicatat di dalam ayat yang ke-27 bagian berikutnya. Dikatakan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Oh, sesuatu yang luar biasa. Tuhan karuniakan kepada saudara damai sejahtera tidak yang seperti diberikan oleh dunia. Saudara tidak akan menemukan damai sejahtera ini di mana-mana kecuali saudara datang kepada Yesus. Firman Tuhan lebih lanjut didukung oleh kebenaran firman-Nya yang terdapat di dalam Filipi. Di dalam kitab Filipi 4 ayatnya yang ke-7, kita tidak akan baca ayat itu, satu hal yang saudara perlu tahu. Di ayat ini dikatakan Tuhan minta supaya damai sejahtera yang Allah karuniakan itu akan melebihi dari kemampuan akal kita berpikir. Seringkali kita tidak bisa menyadari bagaimana kuasa itu sudah dikaruniakan kepada setiap kita dalam segala pengalaman. Contoh yang sangat jelas dinyatakan oleh firman Allah pada waktu Rasul Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Firman katakan, maka Rasul Paulus dan Silas pada waktu itu didera, dipukulin. Setelah dipukul, setelah ditendang, dan satu hal yang saudara perlu tahu, keadaan kondisi penjara di Filipi bukan seperti penjara yang sekarang ini. Penjara yang sekarang ini sesuatu tempat yang cukup bagus, cukup nyaman. Tetapi dulu berupa gua. Setelah Rasul Paulus dan Silas dibelenggu, kakinya dipasung, mereka dilempar ke dalam gua itu, karena itu penjara mereka. Dan apa yang firman Allah catat buat saudara? Firman Tuhan mengatakan keadaan yang seperti itu tidak mempengaruhi mereka untuk mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap mengagumi Dia sebagai Allah dan Tuhan. Dan ternyata saudara, kesejahteraan Allah membuktikan diri bahwa kenyataan yang harus dihadapi oleh Paulus dan Silas tidak mempengaruhi. Mereka tetap memuliakan Allah, dan firman saat itu mencatat ternyata orang-orang yang lain di penjara itu mendengar apa yang mereka nyanyikan. Berarti mereka tidak memuji Tuhan dengan pelan, dengan rasa loyo, rasa rintihan, tetapi mereka memuji, meninggikan nama Tuhan karena kesejahteraan itu menguasai hidup mereka. Dan ini merupakan salah satu bukti sekarang kita terapkan dalam kondisi kita. Bagaimana saudara menghadapi kenyataan yang seperti ini? Masih diperkirakan 1 bulan mendatang kami tidak bisa beribadah bersama-sama. Tetapi adakah damai sejahtera Allah tetap memerintah dan menguasai saudara? Itu yang penting. Dan biarlah kita boleh dimampukan oleh karya Allah Roh Kudus Allah untuk kami bersama-sama dapat menikmati kesejahteraan itu menguasai pribadi kita masing-masing. Setelah kita mengetahui bahwa damai sejahtera itu satu karunia dari Allah, satu hal yang tidak pernah boleh saudara lupakan, bahwa Allah itu sumber damai sejahtera. Firman Tuhan memberitahu kepada saudara, kita akan baca sama-sama di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 3. Apa yang firman Allah memberitahu kepada saudara? 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan katakan, dan ya sudah ketemu, ya sama-sama kita baca 2-3. Firman Tuhan katakan, dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal. Firman Tuhan katakan untuk siapa? Kepada kamu, kepada saudara, dan kepada saya.
dan Tuhanlah yang menyertai kamu sekalian. Saudara, pegang ini firman Allah. Ini adalah kebenaran. Allah sumber damai sejahtera itu, firman Tuhan katakan akan karuniakan itu, sudah mengaruniakan kepada saudara dan saya. Dan firman Tuhan katakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal. Kenyataan apapun yang kita hadapi kiranya tidak mempengaruhi hidup kita. Karena damai sejahteranya terus menerus dikaruniakan tanpa ada suatu hal yang bisa menghentikan. Karena itu sumbernya berasal dari Allah. Dan sumber damai sejahtera itu sudah dikaruniakan buat saudara dan buat saya. Untuk itu, waktu saudara menghadapi kenyataan hidup yang ada, biarlah itu tidak memberikan pengaruh karena damai sejahtera Allah itu sudah dikaruniakan di dalam segala keadaan oleh karena Tuhanlah yang mengaruniakannya. Dan biarlah kita bersama-sama pada saat ini akan menikmati bagaimana kesejahteraan itu akan menguasai setiap pribadi kita. Setelah kita mengetahui bahwa Allah itu sebagai sumber damai sejahtera dan mengaruniakan kepada saudara secara terus-menerus dalam segala hal. Satu hal yang saudara perlu tahu, sekarang tiba saatnya kita akan mencari tahu apa persyaratan. Bagaimanakah saudara bisa menerima damai sejahtera yang berasal dari Allah. Firman-Nya dengan jelas memberitahu kepada saudara dan saya di dalam Yesaya pasal yang ke-32. Yuk kita akan bersama-sama perhatikan Yesaya pasal 32 ayat ke-17. Rahasia untuk mengenali bagaimana saudara bisa mendapatkan damai sejahtera yang berasal dari Allah. Yuk sama-sama kita baca Yesaya 32 ayat 17. 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Saudara, bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk dapat menjangkau kesejahteraan Allah itu. Tetapi Allah menghendaki supaya saudara dan saya hidupi saja kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Bahkan seringkali saya tekankan kepada saudara, hiduplah tenggelam bergerak di dalam firman. Dipastikan sejahtera Allah itu akan menguasai kehidupan kita masing-masing. Bahkan menyenangkan sekali. Firman Tuhan memberitahu kepada saudara dan saya bahwa saudara ada satu pernyataan kebenaran yang saya pegang seumur hidup saya. Terdapat di dalam Yesaya 48. Dengan lebih jelas firman Allah memberitahu kepada saudara rahasia untuk mendapatkan damai sejahtera. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 48 ayat 18. Firman Tuhan katakan, saya akan baca buat saudara. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Dan lebih lanjut firman Tuhan katakan, kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Saudara, firman Tuhan memberitahu kepada saudara, kalau kita belajar memperhatikan semua perkataan-perkataan Tuhan, saudara menemukan diri saudara taat di dalam segala perintah ketetapan Tuhan, dipastikan sejahtera akan menjadi bagian hidup kita. Kita nggak perlu cari susah-susah. Tidak perlu cari di mana-mana. Cukup hidupi kebenaran. Taat di dalam kebenaran Allah. Memperhatikan segala perintah ketetapannya. Dipastikan
kesejahteraan akan menjadi bagian kehidupan saudara. Ternyata saudara, kalau saudara perhatikan, menjadi kerinduan Allah bagi putra-putranya untuk senantiasa hidup di dalam damai sejahtera. Allah berkata melewati Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus, di dalam kebenarannya di dalam kitab 2 Korintus pasal 13. Saya akan kembali coba bacakan buat saudara. 2 Korintus pasalnya yang ke-13. Firman Tuhan katakan di dalam kebenarannya, akhirnya saudara-saudaraku, 2 Korintus pasal 13. Di dalam ayat 11, akhirnya saudara-saudaraku, hiduplah dalam damai sejahtera. Apa artinya saudara? Tuhan merindukan dalam kita berjemaat, kita harus menikmati kesejahteraan Allah. Itu benar-benar menguasai setiap pribadi kita sebagai sidang jemaat. Allah merindukan agar kesejahteraan Allah menguasai kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati arti kata kebenaran ini. Sampai satu hal yang saudara perlu tahu, di dalam kitab Kolose pasal 3, kali ini kita akan baca sama-sama kitab Kolose pasalnya yang ketiga. Apa yang dikehendaki oleh Allah dalam masing-masing hidup kita. Kolose 3 ayat 15. Kita baca bareng-bareng. 2, 3. Firman Tuhan katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara, firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, Tuhan minta supaya kesejahteraannya menguasai setiap pribadi kita. Bahkan kesejahteraan Allah sampai memerintah. Apa artinya? Memerintah berarti bukan kondisi keadaan sekeliling kita yang mempengaruhi kita. Tetapi sejahtera yang sudah Allah karuniakan, itu yang menguasai kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan diombang-ambingkan oleh kenyataan hidup yang ada. Tetapi benar-benar kesejahteraan Allah itu menguasai setiap pribadi kita. Itu yang Allah kehendaki dalam kehidupan keseharian kita. Allah menghendaki supaya firman itu, kebenaran itu akan menjadi bagian hidup kita. Dan otomatis dengan sendirinya sejahtera Allah akan dikaruniakan kepada saudara dan saya. Dan itulah yang dijanjikan oleh Allah kepada setiap kita. Kiranya Allah akan menolong setiap pribadi kita untuk benar-benar menghidupi firman Allah, sehingga sejahtera itu menguasai setiap pribadi kita. Sekarang saudara melewati kehidupan hambanya Rasul Paulus, kita akan melihat bersama-sama dampak akibat kesejahteraan Allah yang telah menguasai bahkan memerintah kehidupannya. Kita perhatikan beberapa kisah kebenaran dalam pengalaman hidupnya. Yang pertama dicatat oleh firman Allah di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 50. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-50. Yuk kita akan coba perhatikan apa yang firman Allah memberitahu kepada saudara. Kisah 13 ayat yang ke-50. Saya kembali akan bacakan buat saudara. Firman Tuhan katakan ayat 50. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah. Dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Saudara perhatikan, pada waktu Rasul Paulus sedang menginjil, sedang menyampaikan berita kebenaran, ternyata mereka menerima hambatan. Firman mencatat buat saudara dan saya, maka mereka menganiaya
Rasul Paulus dan Barnabas. Apakah itu bisa menghentikan mereka untuk memberitakan Injil? Sama sekali tidak. Bahkan firman Allah memberitahu kepada saudara, ia tetap dengan gigih, dengan keberanian dia menyampaikan suara kebenaran Allah. Karena dia tahu tepat bahwa berita yang dia sampaikan adalah berita damai sejahtera. Manusia yang diperdamaikan dengan Allah, dia akan menikmati kesejahteraan Allah. Karena Allah akan mengaruniakan itu, karena Allah adalah sumber damai sejahtera dan manusia menerima karunia kesejahteraan dari Dia. Dan yang berikutnya, peristiwa yang berikutnya. Saudara bisa melihat di dalam Kisah 14 pada ayatnya yang ke-19. Kisah 14 ayat 19. Saya kembali akan baca buat saudara. Firman Tuhan katakan di dalam ayat 19, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu untuk memihak mereka. Lalu perhatikan apa yang mereka lakukan. Mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Saudara, firman Tuhan memberitahu sekali lagi kepada saudara, dari kota ke kota, dari daerah ke daerah, waktu dia pergi kemanapun juga tidak ada sesuatu yang baik yang diterimanya. Tetapi firman mencatat, waktu dia dilempari dengan batu, diseret keluar kota, dan orang-orang pada umumnya menduga bahwa dia sudah mati. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Begitu dia bangun, kembali dia memberitakan firman Tuhan. Luar biasa. Kondisi kenyataan yang ada tidak memberikan pengaruh di dalam kehidupannya. Dan hal yang seperti itulah yang Tuhan ingin, supaya setiap pribadi saudara tetap punya semangat. Dan yang berikutnya, peristiwa seperti apa yang sudah saya sentuh tadi waktu Rasul Paulus ada di Filipi. Kami tidak akan baca ulang ayat-ayat ini, dan biarlah saya akan ceritakan kepada saudara apa yang terjadi di Filipi. Waktu mereka memberitakan firman, satu hal yang saudara perlu tahu, mereka dibelenggu, mereka dipasung, dan mereka dilempar ke dalam gua. Dan itu yang terjadi. Apakah itu cukup membuat Rasul Paulus jerah di dalam menyampaikan firman? Sama sekali tidak. Apapun kenyataan yang dihadapinya, dia tetap memberitakan firman Tuhan. Karena dia tahu melewati firman itu akan ada damai sejahtera Allah yang akan menguasai setiap pribadi. Satu hal yang saya rindu saudara, perhatikan baik-baik, menjadilah tetap berarti. Jangan sampai Tuhan menemui kita sedang berdiam diri di rumah, kemudian saudara mengasihani diri, merasa mungkin sudah bosan dan saudara tidak tahu lagi apa yang harus saudara lakukan. Ingat, ada banyak orang sekeliling saudara yang sangat memerlukan pertolongan saudara. Tadi saya baru berangkat untuk menolong sidang jemaat. Saya baru menolong mereka karena mereka dalam kondisi yang sakit. Saya katakan, Tuhan sendiri yang akan mengaruniakan kekuatan kepada ibu dalam kondisi apapun. Tuhanlah yang akan mengaruniakan kesembuhan yang sempurna. Saudara, banyak orang sekeliling saudara yang sangat memerlukan tangan uluran kasih saudara. Apakah yang akan saudara berikan bagi mereka? Kita akan menolong mereka, beritakan bahwa di dalam Yesus ada sejahtera yang luar biasa. Dalam melakukan semuanya, memang saya tetap melakukan apa yang telah ditetapkan pemerintah. Memakai masker, menjaga jarak, memakai hand sanitizer. Kemudian saudara, sebagai satu hal yang saudara perlu ketahui, menyenangkan sekali apa yang firman Allah katakan. Kita akan melihat bersama-sama ketetapan yang dikatakan di dalam ayat-ayat yang terakhir yang akan kami baca di dalam Kisah Para Rasul. Kita akan melihat bersama-sama kembali kepada teks kami. Firman Tuhan katakan di dalam Kisah 21
Ayat firman Allah yang sudah kami baca tadi sebagai teks kami di dalam Kisah 21, saya akan coba tolong uraikan kepada saudara apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus sampai muncul satu tema kebenaran, damai sejahtera Allah melebihi, melampaui maut. Dikatakan di dalam kebenaran ini, bagaimana ada seorang nabi yang bernama Agabus. Ternyata saudara, dia mengambil ikat pinggang Rasul Paulus dan mengikatnya. Dan ternyata di situ dia nubuatkan bahwa orang yang memiliki ikat pinggang seperti ini akan diikat di Yerusalem. Dan itu satu hal yang saudara perlu pelajari baik-baik. Kenyataan nubuat itu tidak membuat dia gentar. Dia tetap berdiri atas apa yang Tuhan perintahkan, memberitakan firman dengan berani di Yerusalem. Dan ternyata saudara, firman Tuhan katakan, jangan engkau menangis. Justru itu menghancurkan hatiku. Engkau harus tahu, aku bukan saja rela untuk diikat, tetapi aku siap untuk mati bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saat seperti ini memerlukan orang-orang yang seperti itu. Di manakah keberanian kasih karunia Allah itu akan nyata di dalam setiap hidup pelayanan kami. Saudara, jujur, saya dikasih berita bahwa ini wanita bukan jemaat yang sedang sakit. Ternyata mereka memerlukan pertolongan. Dan ternyata ada berita dikatakan di daerah itu COVID sudah sangat tinggi jumlahnya. Apakah saya mundur dari hal? No. Satu hal yang saudara perlu tahu. Saya siap untuk melakukan karena itu pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya katakan oke lah, kalau saya harus terkena COVID, kalau saya harus mati karena pelayanan, saya tidak mau Tuhan menemukan saya mati dengan pengangguran atau mengasihani diri di rumah. Tetapi saya harus tetap memberitakan firman Tuhan. Dan itu menjadi tekad saya seumur hidup saya. Saya tetap berdoa kepada Tuhan. Mohon hikmat-Nya dan tuntunannya. Saya selalu berusaha untuk melaksanakan pelayanan di siang hari. Dan luar biasa, damai sejahtera yang melampaui maut telah saya nikmati. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kita. Mari saudara, dunia sekeliling saudara memerlukan uluran tangan saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, kita akan langsung berdoa bagi saudara. Kiranya saudara, firman Tuhan akan menjadi bagian dalam pribadi. Itu yang perlu didoakan. Bukan saja sebagai pendengar yang baik, tetapi terapkan firman Allah, lakukan sesuatu yang berdampak kepada kota, orang sekeliling saudara yang memerlukan uluran tangan kasih. Kita akan merendahkan diri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau akan menolong kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami akan menghidupi apa yang dikerjakan, dilakukan oleh Rasul Paulus. Akan mewarnai kehidupan kami. Karena Tuhan, orang sekeliling kami sangat memerlukan dukungan, sangat memerlukan topangan hidup kami. Masih ada jangka waktu yang cukup panjang. Dan biarlah kita boleh menjadikan diri kami berarti buat kota ini, buat orang-orang lingkungan sekeliling kami. Buat kami berdampak. Dan kiranya kekuatan Allah, damai sejahtera, sukacita Allah akan menguasai pribadi kita. Sehingga kita tetap akan bekerja dan melakukan bagian yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menguduskan setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
jemaat, kita akan mengakhiri hidup ibadah kami. Kedangkanlah kedua belah tangan saudara dengan penuh keyakinan. Karena Tuhanlah yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia akan menganugerahkan damai sejahtera, sukacita yang berasal dari Allah. Dan engkau sendiri akan menikmati kekuatan bahkan kesehatan yang prima yang berasal dari Tuhan. Dan kami sambut bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.